aku mau minta tolong Pak Yai. Terus Pak Yai menjawab, mau minta tolong apa? Ini Pak Yai, anak saya itu sampai umur 10 tahun ini tidak mau pakai baju, masih telanjang saja, tidak mau pakai baju. Oh gitu, coba ya, saya namanya siapa? Namanya Siti. Terus dia membaca nggak lama kemudian seorang pintar tersebut atau Yai tersebut ngomong, oh benar saja, anak kamu itu sebenarnya sudah memakai bajunya bagus banget dan indah, tapi kalau dilihat mata biasa ia telanjang, walaupun sebetulnya ia sudah memakai secara gaibnya, sudah memakai baju, tapi secara telanjang, secara zahirnya masih. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami dan cerita-cerita kami yang menerangkan tentang misteri dan horor. Bagi teman-teman yang budiman, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar bisa mengikuti dan mendengarkan cerita-cerita tentang horor. Bagi teman yang senantiasa mengikuti video kami doakan semoga diberi keberkahan rezeki, diberi panjang umur, kesehatan, dan diberi sehat zahir batin. Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah nyata yang dialami oleh Nur Hayati dan Pak Bandi. Nur Hayati dan Pak Bandi merupakan karyawan pabrik yang mana mereka pasangan muda dikaruniai anak putri cantik satu. Mereka berdua sepasang suami istri yang begitu sibuk kerja di pabrik sehingga ia tidak begitu sempat merawat anaknya, tak begitu sempat sehariannya mendampingi anaknya. Mempunyai anak putri yang dikasih nama Siti, karena Pak Bandi dan Mbak Nur Hayati ini sangat sibuk berangkat kerja dari pagi pulang malam, sehingga mereka berdua memutuskan si mungil cantik ini dititipkan kepada sang neneknya. Sang nenek pun sangat bahagia karena ia ada teman yang bisa untuk menemani kesehariannya. Si Siti putri cantik yang jelita ini merupakan gadis kampung yang agak jauh dari perkotaan. Kesehariannya ia diajak sama neneknya mengambil air di sendang, sekalian mandi di sendang. Si nenek ini karena usia yang begitu agak tua, sering sakit-sakitan, sehingga si Siti diikut sertakan dirawat dengan seorang tantenya, karena si tante ini juga mempunyai anak yang masih kecil usia si Siti,
sekitar umur 5 tahun. Pada saat itu belum masuk sekolah. Si Siti walaupun ia kecil tapi sangat tangkas dan cerdas, dan sangat suka bercanda gurau dengan teman-temannya. Sangat riang gembira walaupun kesehariannya tidak bersama orang tuanya. Ia bisa bersama dengan orang tuanya ketika malam. Itu pun hanya sebentar. Si Siti ini karena kesehariannya bersama sang bibi atau sang tantenya ini, jadi ketika ia mandi di sendang, kadang-kadang lupa tidak dibajuin, tidak diberi pakaian. Ya, karena si Siti ini senang bermain. Setelah mandi dia main dengan teman-temannya tanpa busana. Bahkan pernah ada seseorang yang menegurnya kepada si tantenya, sebut saja namanya si Hesti. Warga setempat ngomong sama si Hesti, itu si Siti kok enggak diberi baju? Oh ya maaf, tadi itu saya repot banget sehingga lupa enggak ngasih baju si Siti. Oh, kasihan tuh nanti kalau masuk angin kalau enggak dipakein baju. Oh ya. Terus kemudian lagi karena sudah terbiasa tidak pakai baju si Siti, ketika ia mandi sama tantenya terus ia pulang, itu kalau mau dipakein baju si Siti itu tidak mau. Tidak usah tante, aku tidak usah pakai baju aja. Ya kamu harus pakai baju, nanti masuk angin. Tidak apa-apa tante, ya udah ini pakai daleman aja, enggak apa-apa, terus pakai dalemannya. Dia bari gitu, kalau mau dipakein baju enggak mau, maunya pakai daleman saja. Satu seketika, karena sudah terbiasa mandi di sendang tersebut bisa dinamakan sangat sakral. Banyak orang-orang warga tetangga datang ke situ mengambil air untuk lantaran kesembuhan keluarganya yang sedang sakit. Pernah juga di sendang tersebut orang yang melakukan ritual-ritual di situ. Sendang tersebut merupakan sendang sakral. Mitosnya dulu itu tempat pemandian para putri-putri cantik, sehingga banyak warga di situ itu kalau ketika menjelang maghrib tidak berani mandi di sendang tersebut, karena di daerah situ merupakan daerah yang agak terpencil dan sepi, jauh dari perkotaan. Pada zaman itu listrik pun belum masuk, masih mengandalkan lampu sentir. Si Siti yang kesehariannya tinggal sama si tantenya ini, karena sudah terbiasa tidak pakai baju, hanya memakai dalaman saja. Suatu seketika sang ibu ketika pulang kerja agak setengah lelah, dia mau tidur, agak kesulitan, setengah mau tidur setengah enggak. Sang ibu ini, ibunya Siti, melihat ada sosok wanita cantik yang datang masuk ke kamar ibunya si Siti. Dia juga mengucapkan salam, assalamualaikum. Terus sang ibunya Siti ini terkejut, kaget. Bu Nur Hayati ini terkejut, kaget. Terus ia tanya, loh kamu siapa? Kok langsung masuk kamar? Nggak usah takut Bu, nggak usah takut. Aku nggak mau ngapa-ngapain kok, nggak usah takut. Ini saya bertamu ke sini itu ada niatan baik, kata makhluk gaib itu ngomong gitu. Ada niatan apa? Karena makhluk tersebut berparas cantik,
jelita dan memakai baju ala kekerajaan gitu. Sehingga ia pun sangat terkejut, zaman-zaman yang era agak modern kok masih ada sosok manusia yang memakai baju ala kekerajaan. Sehingga Bu Nur Hayati ini tanya lagi, ada perlu maksud baik gimana? Gini Bu, anak ibu yang bernama Siti boleh aku rawat? Bu Nur Hayati ini duduk sambil tercengang, kebingungan, kok mau dirawat? Maksudnya langsung Bu Nur Hayati tanya pada makhluk tersebut, mau dirawat gimana? Itu anak saya satu-satunya, jangan kamu bawa, aku tidak punya urusan dengan kamu. Langsung makhluk itu ngomong, jangan takut Bu, yang maksud saya rawat itu bukan saya bawa ke alam saya. Saya jadikan anak, tapi masih di sini. Ibu masih bisa bercanda gurau dengan anak ibu. Ibu bisa main-main sama anak ibu. Karena saya melihat anak ibu itu kasihan. Karena ketika mandi itu ndak memakai busana telanjang. Terus setiap kita mandi dia ndak pernah pakai baju telanjang. Kalau ibu mengizinkan anak ibu, saya beri baju, ini bajunya. Si Nur Hayati, ibu si Siti ini kaget terkejut karena bajunya sangat indah, bagus, dipenuhi dengan pernak-pernik emas, sehingga ia tertakjub. Loh, bajunya kok bagus banget ya? Karena saya kasihan dengan anak ibu saya kasih baju. Nanti kalau ibu berangkat kerja mandi di sendang, nanti saya memakaikan baju ini kepada anak ibu, gitu katanya. Dengan rasa agak senang dan agak berat, Ibu Nur Hayati ini merelakan. Ya udah, enggak apa-apa, aku terima kasih banget kamu sudah memperhatikan anak saya, kata Bu Nur Hayati. Ya udah kalau gitu ya Bu, saya doakan supaya si Siti nanti kelak jadi anak yang baik dan anak yang cerdas, berprestasi, kata makhluk itu. Dalam kemudian hilang seketika, sehingga Bu Nur Hayati ini duduk saking kebingungan, sambil menepuk-nepuk pipinya. Ini saya itu mimpi atau enggak ya? Ini saya mimpi atau enggak? Kemudian Bu Nur Hayati keluar dari kamarnya menuju ruangan si Siti. Melihat si Siti sambil mengelus-ngelus badannya sambil menangis. Ia sambil bertanya-tanya, sambil berkata-kata, anakku yang malang, andaikan aku tidak kerja, aku bisa merawat kamu, karena bapak dan ibu ini masih banyak sangkutan hutang, ya terpaksa ibu harus ikut kerja. Sambil mengelus-ngelus anaknya sambil menangis. Kemudian si Nur Hayati ngomong sama si bapak, karena si bapak ini masih duduk-duduk di depan. Jadi sekitar jam 11-an malam gitu, ia dijumpai makhluk yang tak aneh. Kemudian ia duduk sama si bapak, Pak, tadi itu Pak, ngomong si bapaknya, si Pak Bandi ini, Pak Bandi, Pak, tadi saya itu seperti tidur, seperti tidak, dijumpai makhluk yang sangat aneh, cantik wajahnya, memakai busana ala kerajaan gitu Pak. Wah, kamu ini jangan ngayal, kamu paling biasa nonton film-film itu di televisi. Enggak? Oh enggak, ini asli Pak, tadi itu ngomong sama saya Pak, ngomong anak kita itu mau
diangkat jadi anaknya makhluk tersebut, Pak, dan dikasih baju yang begitu indah, penuh dengan pernak-pernik emas, pokoknya indah. Saya melihat pun sangat indah, sangat, Pak. Nah, terus gimana, Bu? Kamu izinin? Ya, saya izinin. Kata si makhluk itu, melihat anak kita itu kasihan kalau setelah mandi itu jarang memakai baju, terus mau dipakein baju sama makhluk tersebut. Konyol Ibu. Ya udah, enggak apa-apa, Bu, yang penting anak kita selamat ya, Bu, ya gitu. Kemudian harinya, besok paginya, si Pak Bandi dan Bu Nur ini mendatangi adiknya. Dia ketuk-ketuk pintu pagi banget. Assalamualaikum. Terus dibukakan pintunya. Mbak, tumben banget, Mbak, udah datang pagi-pagi. Mau pergi ya, Mbak? CCTV-nya mana, Mbak? CCTV-nya masih tidur. Terus dia ngomong sama adiknya, CCTV kalau udah mandi disendang nggak dipakein baju. Dengan berat hati sang adik itu ngomong, iya, Mbak, karena saya agak sibuk, Mbak, terus terang, Mbak, sangat sibuk. Saya kan punya anak kecil juga, jadi aku agak sibuk, jadi kadang pakaiin bajunya agak lama, Mbak. Oh gitu, ya udah, enggak apa-apa, kata si Nur Hayati ini. Terus si Nur Hayati ngomong, aku terima kasih adik, kamu mau ngerawat anak saya. Aku ndak bisa balas apa-apa. Ndak apa-apa, Mbak, yang penting Mbak sama Mas kerja aja, jangan khawatir. CCTV saya anggap sebagai anak saya kok. Oh ya, ndak apa-apa, yang penting nanti hutang-hutang Mbak sama Mas sudah selesai lunas, nanti kan yang kerja satu aja, CCTV bisa ngikut gitu. Kemudian hari kemudiannya CCTV seperti biasa ikut sama si tantenya ini. Tiap pagi mandi di sendang. Setelah mandi di sendang, si tantenya si Siti kaget. Air yang di sendang tersebut bergetar dan mengeluarkan cahaya, sehingga tidak tahu apa yang muncul, ada makhluk gimana yang muncul, dia tidak tahu. Jadi karena si tantenya ini terkejut, terkena sinar cahaya yang keluar dari sendang tersebut, silau, sehingga dia tidak bisa memandang kanan kiri, bahkan tidak bisa melihat si Siti dan si anaknya. Kemudian setelah itu sekitar 10 menit cahaya tersebut hilang. Lalu si tantenya si Siti ini agak tercengang, terus memegang-megang anak dan ponakannya si Siti itu dipegang-pegang. Ya udah, sini saya mandiin ya. Setelah dimandiin selesai, terus digendong, kedua anak itu digendong karena masih kecil, tidak pakai busana. Ketika ia digendong, si Siti mau dipakein baju, tidak mau. Siti ini bajunya dipakein, tidak, Mbak, tidak usah tante, aku tidak usah pakai baju, aku udah pakai baju bagus banget kok, ini udah bagus banget. Ini dipakai aja, tidak usah, aku udah pakai baju. Tapi menurut tantenya si Siti ini masih telanjang bulat, tak pakai baju. Tapi si Siti ngomong udah dipakein baju, sehingga dia agak kebingungan. 1 hari 2 hari terus menerus si Siti itu tidak mau pakai baju, malam pun tidak mau pakai baju, siang pun tidak pakai baju, sehingga telanjang tanpa memakai baju. Dan anehnya si Siti ketika mau masuk sekolah,
dia disuruh pakai baju tidak mau pakai baju, sehingga ketika ia masuk sekolah TK itu dibully sama teman-temannya karena si Siti tidak mau pakai baju, sehingga dia rasa malu, terus ia tidak melanjutkan sekolah, dia hanya di rumah saja. Saking anehnya yang sulit dinalar, si Siti ini sangat cerdas banget. Masih usia 6 tahunan, si Siti ini itu sudah bisa bahasa Mandarin, udah bisa bahasa Inggris, sehingga si tantenya itu kebingungan. Anak yang sekolahnya tinggi aja tidak paham bahasa Mandarin. Dia ketika ia melihat film dulu itu akan ada film Mandarin, itu si Siti bisa menerjemahkan pakai bahasa Jawa. Nah, terus menerus gitu. Ketika ia melihat film, dia bisa menerjemahkan bahasa Jawa. Sehingga singkat cerita, ada warga di situ yang mana dia itu jurus sekolah. Nah, pas pelajaran bahasa Inggris, dia dapat PR dari gurunya, tapi dia sulit untuk mengerjakannya. Lah si tantenya ngomong, anak jenengan, anak kamu ndak bisa ngisi bahasa Inggris ya, coba bawa sini, Siti pasti bisa. Setelah dibawa situ, semuanya sudah diisi sama si Siti, sesuai artinya, dan si Siti mengerjakannya tanpa pikir-pikir. Seperti halnya dia sudah menguasai bahasa Inggris dengan fasih, bahkan bisa berbincang-bincang bahasa Inggris. Tak lama kemudian si anak yang SMA ini dapat PR dari guru bahasa Inggris, masuk sekolah, ternyata PR-nya dinilai 100, padahal itu yang mengerjakan si Siti. Sangatlah cerdas. Nah, setelah Siti beranjak agak dewasa, sekitar umur 10 tahun, ia pun si Siti tidak mau memakai baju, masih telanjang. Karena saking kekhawatiran yang sangat dalam dari orang tua dan semua keluarga, takutnya nanti sampai dewasa dia tidak pakai baju. Iya, si Pak Bandi sama si Bu Nur ini bersiasat, dan si tantenya ini bersiasat datang ke orang yang pintar, atau seorang kiai gitulah, yang tahu tentang hikmah. Setelah itu ia datang ke rumah seorang kiai atau orang ahli hikmah. Dia tanya, Pak Yai, aku mau minta tolong Pak Yai. Terus Pak Yai menjawab, mau minta tolong apa? Gini Pak Yai, anak saya itu sampai umur 10 tahun ini tidak mau pakai baju, masih telanjang saja, tidak mau pakai baju. Oh gitu, coba ya, saya namanya siapa? Namanya si Siti. Terus dia membaca doa, nggak lama kemudian seorang pintar tersebut atau Yai tersebut ngomong, oh benar saja, anak kamu itu sebenarnya sudah memakai bajunya bagus banget dan indah, tapi kalau dilihat mata biasa ia telanjang. Walaupun sebetulnya ia sudah memakai, secara gaibnya sudah memakai baju, tapi secara telanjang, secara zahirnya masih telanjang. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah umur 13, si Siti itu sudah memakai baju seperti teman-temannya. Kemudian sekitar umur 7 tahun karena si tantenya ini terdesak ekonomi gitu ya, memutuskan jualan gorengan, dan anaknya si tantenya udah masuk sekolah. Sedangkan si Siti ini tidak mau masuk sekolah, disuruh sekolah tidak mau. Dia masih telanjang, katanya malu dibully teman-temannya. Kemudian ketika ia jualan masakan
lauk pauk, gorengan. Si Siti itu ikut serta membantu tantennya menggoreng gorengan walaupun udah umurnya 10 tahun. 10 tahun itu semua lekuk badan dan semuanya itu telanjang, dilihat agak nggak enak bagi lelaki hidung pilang ya secara otomatis sangat suka, tapi bagi orang yang bisa menjaga aurat kalau mau melihatnya agak riku. Jadi dia ikut jualan sama si tantenya, dia masak gorengan dan lain-lain, masakannya enak dan pembelinya sangat ramai. Ketika ia jualan itu tidak lama habis, dikarenakan pelanggannya banyak yang beli, sehingga si tantenya itu merasa senang ketika si Siti ikut serta bantu jualan. Terus lama kelamaan, tidak lama kemudian sekitar umur 12 tahun ibunya si Siti didatangi oleh makhluk misterius, yaitu makhluk sosok wanita yang sangat cantik yang tadinya udah nemenin si ibunya si Siti ketika umur masih kecil. Ini 10 tahun datangin ibunya, secara belak-belakan keadaan tidur dia ngomong, "Ibu Nur, maaf, anak kamu udah dewasa, udah 10 tahun, udah 12 tahun. Tugas saya memberikan baju sama si Siti udah habis. Ini kamu, sekarang si Siti udah siap dipakein baju. Kamu belikan baju yang bagus buat si Siti ya, belikan yang bagus yang mahal. Kasihan si Siti kalau dipakein baju-baju yang tidak bagus," katanya. Esok harinya si Ibu Nur Hayati sama si Pak Bandi ini bergegas pergi ke pasar membeli baju seukuran si Siti umur 12 tahun. Kemudian setelah ia membeli baju, pulang sekitar jam 10-an, dia mencari si Siti. Si Siti baru aja bantu ibunya bantu tanjanya masih jualan lauk pauk. Dia manggil, si Siti, ada apa Bu? Sini Siti, pulang dulu yuk. Ayo, kalau ya pulang. Ada apa sih Bu? Sini Siti, tuh ini kamu pakai baju nih ya. Wah, bajunya bagus banget Bu. Wah, kalau tak bagi saya cantik ya Bu. Ya cantik. Terus di awal itulah si Siti udah mau pakai baju. Tapi si Siti itu masih tetap cerdas, bahasa Inggris semuanya masih menguasai bahasa-bahasa, bahkan matematikanya pun sangat hebat. Banyak orang teman-teman sebayanya kalau ada PR itu datangnya ke Siti, minta dituturin sama si Siti. Setelah ia sudah memakai baju dan nampak anggun dan cantik, aura cantiknya sudah sangat nampak. Si Siti beranjak umur 15 tahun. Dia ngomong sama si tantenya, "Tante, gimana kalau aku minta saran apa si Siti? Aku mau jualan baju gitu." Setelah itu, "Ya enggak apa-apa Siti, ini tante punya uang sedikit ya buat tambahan modal." Kemudian si Siti ini membeli baju-baju untuk dijual. Alhamdulillah dia menjual baju itu sangat laris, laku dan berkah berlipat-lipat. Si Siti pun masih dianggap jadi anak makhluk gaib tersebut, masih dianggap jadi anaknya. Cukup sekian cerita ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi pada kita bahwa makhluk Allah, termasuk kita jin, itu makhluk Allah yang mukmin itu ketika melihat sesama makhluknya, yaitu makhluk Allah
dia punya rasa kasihan, dia punya rasa welas asih pada sesama. Jadi kalau kita menghormati makhluk lain selain manusia, ataupun kita mau menghormati sesama manusia, insya Allah kita akan dihormati oleh makhluk lain, insya Allah kita akan dihormati oleh orang lain, dan kita akan disegani oleh orang lain. Bila kita mau rendah diri, bila kita mau rendah diri, tak menyombongkan diri, tak ujub dan tak kabur, insya Allah kita banyak teman, insya Allah kita banyak rezeki, insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah, dan diberikan tetap iman dan takwa kita kepada Allah, diselamatkan dari godaan-godaan setan, sehingga perjalanan hidup kita dalam mencari ridho Sang Pencipta bisa tercapai, dan kita akan diberi sehat, nikmat, merasakan nikmat di dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.